Selamat pagi. Kami calon guru penggerak Kota Jayapura, Provinsi Papua akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya calon guru penggerak Rita Santisi dari SMP YPK Santo Paulus Jayapura, Kota Jayapura. Perkenalkan, nama saya Hardianti, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Jayapura. Perkenalkan, saya Crescentia Lesomar, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 8 TIK Jayapura. Selamat menyaksikan praktek coaching supervisi akademik dari kelompok kami. Terima kasih. Salam dan bahagia. bahagia. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Crescentia? Ya, puji Tuhan, baik Ibu. Baik, Ibu. Ini terima kasih. Untuk kali ini saya akan melakukan proses supervisi Ibu untuk mengamati saat Ibu melakukan coaching, Bu ya. Apakah Ibu Iya. sudah siap? Iya. Puji Tuhan sudah siap, Ibu. Baik, Ibu. Sebelum memulai, Ibu, saya mau menyampaikan dulu untuk rubrik penilaian. Iya. Ini saya harapkan Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu ada 3 Bu ya, kemitraan, proses kreatif, dan Ibu dapat memaksimalkan potensi coaching. Iya. Kemudian Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot dengan integritas. Tidak lupa juga dalam mengajukan pertanyaan nantinya, Ibu tetap berpegang pada alur cerita Bu ya, dengan Iya. menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, dan Ibu menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab atau komitmen dari coach yang Ibu akan lakukan coaching ya, proses coaching. Baik, Siap. apakah yang saya sampaikan sudah bisa Ibu pahami? Bisa, Ibu. Baik, Ibu. Sebelum memulai ada beberapa yang mau saya tanyakan dulu Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ibu, yang saya mau tanyakan pertama begini. Oke, dari kompetensi inti coaching yang ingin Ibu kembangkan, kira-kira apa nih yang mau Ibu kembangkan? Iya, Ibu. Jadi nanti saya ingin kembangkan, ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, Ibu. Dari 2, ini pertanyaan saya, dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, yang mana nih yang lebih spesifik lagi, yang ingin Ibu observasi atau Ibu kembangkan? Iya, baik Bu. Jadi dari 2 kompetensi yang saya sampaikan tadi, yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif, Ibu. Baik Ibu ya, untuk mendengarkan aktif, nanti indikatornya apa nih? Tolak ukur bahwa Ibu sudah dapat mencapai indikator yang Ibu harapkan, yaitu mendengarkan aktif. Iya, jadi yang menjadi indikator atau tolak ukur untuk saya sudah mendengar aktif itu adalah saya akan mengembangkan, menggali potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga coach bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Ibu ya, berarti Ibu ingin ide-ide kreatif Bu ya dari coaching supaya dia bisa mengatasi Bu ya? Iya, baik. Intinya memang saya lihat dari tadi Ibu sudah sangat siap sekali Bu. Oke Bu, saya persilahkan Bu ya, Ibu untuk memulai percakapan dengan
Koci, semoga berjalan lancar Bu ya, dan bisa Ya, dapat menggali potensi Koci untuk menunjukkan permasalahan yang ia hadapi. Baik, iya. mungkin saya mengamati Bu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Iya, selamat pagi Bu Hardianti. Selamat pagi, Bu Iya, Cynthia. apa kabar ini Bu Hardianti? Eh, Baik, Bu. Meskipun ada beberapa hal yang mengganggu, ya, tapi alhamdulillah baik. Iya, Bu Hardianti, kira-kira nanti ini kan Bu Hardianti mau di coaching nih, ya. Jadi, Siap, Ibu, ya. iya, kira-kira apa nih yang masih menjadi hal-hal yang masih mengganjal di pikiran Bu Hardianti ini? Hal-hal yang membuat pikiran saya agak terganggu itu, Bu, karena bagian kurikulum sudah mau meminta untuk menginput nilai sumatif untuk TP pertama, tapi masih banyak siswa yang belum mengikuti sumatif, jadinya saya agak terkendala, sedangkan ada tenggat waktu yang harus dipenuhi dari bagian kurikulum, Ibu. Oh, begitu. Jadi, kira-kira apa nih yang menjadi tujuan kita untuk percakapan kita ini, Bu? Tujuan kita hari ini saya maunya supaya saya bisa mencari solusi, Bu, mengenai permasalahan anak-anak yang belum mengikuti sumatif untuk TP pertama, supaya saya selain bisa menyelesaikan tugas saya sebagai guru, juga menyelesaikan tanggung jawab saya untuk bagian kurikulum. Gitu. Kalau boleh tahu nih, Bu, kira-kira apa nih yang menjadi latar belakang sehingga anak-anak kok tidak ikut ujian gitu, Bu? Dari beberapa hal yang saya amati, Bu, ketidakhadiran ALPA. Ada beberapa yang sudah ALPA dari pagi atau sama sekali nggak sekolah. Kemudian ada juga yang jam pertama kedua ada, kebetulan jam saya 3 ke 4 tidak ada. Seperti itu, Bu. Nah, kalau dilihat dari permasalahan itu, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari mereka, Bu? Kondisi ideal saya paling tidak anak itu hadir di dalam kelas, Ibu. Hadir di dalam kelas, setidaknya kalau memang dia nggak tidak terlalu bisa pelajaran kimia, tapi setidaknya ada penilaian yang saya bisa ambil untuk dia bisa hadir di dalam kelas, Ibu. Iya, kalau dilihat ini dari jumlah siswa yang ada di kelas yang Ibu Hardianti ajar, itu kira-kira berapa banyak, Bu? Ya, ke yang tidak hadir kalau kita misalnya buat pemeringkatan 1 sampai 10, kira-kira berapa banyak, Bu, yang tidak hadir? Di setiap kelas skalanya berbeda-beda, Ibu. Tapi yang paling parah itu 6 dari 10, Ibu. 6 dari 10, 6/10 lah skalanya. Iya. Jadi ada sekitar ini yang tidak hadir. Berarti lumayan juga, Bu, ya, yang tidak hadir ya. Ya, Nah, betul, sehingga Bu. itu Tidak membuat, banyak. Ya. ya, sehingga Maksudnya membuat, tidak, ya. eh, nah, sekarang dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira solusi apa yang Ibu sudah lakukan? Solusi yang sudah dan yang akan saya lakukan, kalau yang sudah saya lakukan itu saya sudah koordinasi dengan wali kelas. Kemudian juga yang sudah saya lakukan sudah mencari informasi dari teman-temannya
Saya menanyakan latar belakang anak itu, kemudian apakah anak tersebut sudah seperti itu sejak SMP atau seperti apa, atau mungkin ada permasalahan sehingga dia nggak hadir, Ibu. Setelah dari siswa, saya ke wali kelas untuk berkoordinasi Ya, lebih lanjut, Ibu. eh, luar biasa ya perjuangan Ibu ya. Ibu sudah berusaha ya, kemudian ketemu dengan wali kelas. Nah, yang Ibu sudah lakukan itu kira-kira menurut Ibu berhasil tidak? Untuk mengukur keberhasilannya sepertinya belum, Bu, karena baru mencari akar permasalahannya, kemudian hal yang sudah saya lakukan itu belum mencapai ke anaknya langsung, karena kebetulan saya bukan wali kelas, saya cuma guru mapel. Jadi untuk menjangkau ke anaknya langsung itu belum bisa. Kadang dia ada tapi saya tidak lihat, jadi nggak bisa langsung ketemu dengan anaknya. Tapi yang saya mau berkolaborasi dengan wali kelas supaya setidaknya bisa mendudukkan anaknya, berbicara dari hati ke hati atau sekalian memanggil orang tuanya, Ibu. Memanggil orang tuanya untuk diadakan pembinaan baik dari sisi saya wali kelas dengan orang tuanya langsung supaya berdampak terhadap perubahan atas kehadirannya itu, Ibu. Iya. Kira-kira ada solusi lain nggak yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu pikirkan, selain dari yang Ibu sudah lakukan? Ya, solusi lain mungkin yang belum sempat saya lakukan itu, Ibu, berbicara dari hati ke hati terhadap anak. Karena mungkin ada hal yang mengganjal di hatinya sehingga dia tidak malas ke sekolah, sehingga bolos saat jam pelajaran kimia. Saya mungkin butuh perspektif dari anaknya juga, kira-kira hal apa yang membuat dia tidak masuk, ataukah dia nggak suka dari gurunya, Ibu. Jadi kalau mungkin dari saya yang anaknya nggak suka, mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya atau cara mengajar saya supaya anaknya mau masuk di dalam pembelajaran kimia, Ibu. Iya, baik Ibu. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan yang Ibu temui untuk mencapai kondisi ideal? Saya harus terus berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan wali kelas untuk mengatasi anak-anak yang bolos dengan alfa, sehingga dalam waktu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, anaknya itu sudah mulai hadir di dalam kelas, kemudian tidak bolos-bolos lagi, seperti itu, Ibu. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira menurut Ibu butuh berapa lama ini Bu? Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menangani permasalahan ini Bu? Untuk beberapa kelas yang skalanya lebih kecil, waktunya cuma sebentar, mungkin, Bu, seminggu bisa, karena siswa yang ditangani juga sedikit. Tapi mungkin untuk siswa yang kelas yang agak banyak ketidakhadirannya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, karena berkaitan dengan pemanggilan orang tua, kemudian saling wawancara dengan berbicara dengan orang tua mengenai permasalahan anaknya, itu membutuhkan waktu. Kalau satu hari menerima beberapa orang tua kan pekerjaan lain, waktu mengajar juga nggak cukup. Jadi mungkin hanya bisa paling tidak satu orang tua satu hari yang bisa ditangani. Jadi sepertinya butuh waktu yang lebih lama, Ibu. Iya, luar biasa ya Bu ya perjuangannya ya untuk Iya. mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi.
Dan pasti tentunya Ibu nggak sendiri nih. Kira-kira siapa yang Ibu butuhkan untuk membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Saya butuh bantuan pastinya dari berbagai pihak. Tadi sudah dari wali kelas, kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan Wakasek kurikulum, dengan Wakasek kesiswaan karena mengenai pemanggilan orang tua ke sekolah. Kemudian harus koordinasi juga dengan kepala sekolah dan juga bagian TU yang mengurusi masalah persuratan seperti itu. Jadi butuh banyak dukungan dari berbagai pihak dari pemangku kebijakan di sekolah. Iya, baik Ibu Hardianti, kita udah diskusi ya. Saya juga sudah mendengar apa yang menjadi permasalahannya Bu Hardianti. Semoga apa yang Bu Hardianti sampaikan tadi itu bisa berjalan ya, dan tentunya bisa Ibu temukan solusinya. Gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita melewati proses diskusi ini, Bu? Perasaan saya cukup lega, Ibu, senang. Akhirnya unek-unek di dalam pikiran saya bisa tersampaikan. Kemudian senangnya karena sudah bisa menemukan solusi terkait permasalahan ini. Tinggal masalah actionnya lagi. Beberapa rencana tadi yang belum sempat terlaksana mungkin bisa dalam waktu dekat atau besok langsung bisa dilaksanakan, Ibu. Iya, jadi saya juga senang ya Bu Hardianti. Tadi saya lihat kayaknya kayak kayak bagaimana gitu ya dengan masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu sudah sampaikan juga, Ibu nanti akan menyelesaikan masalah anak-anak yang tidak ikut ujian. Ibu juga melibatkan wali kelas dan juga beberapa ya orang yang ada di sekolah, bahkan sampai orang tua. Saya harap semoga masalahnya Ibu bisa segera terselesaikan dengan bantuan orang-orang yang ada di sekitar di sekolah ya tentunya ya. Dan saya harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak yang tadinya belum mengikuti ujian bisa segera mengikuti ujian. Begitu ya, Bu Hardianti? Iya. Nah, baik. Terima kasih ya, Bu Hardianti, untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan, ya, pertemuan kita ini bisa membawa manfaat dan ke depan Bu Hardianti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin sama atau mungkin yang juga yang berbeda. Ya, begitu ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, Ibu. Selamat siang. Selamat pagi. Iya Ibu, selamat pagi. Ya, tadi saya sudah mengamati percakapan yang Ibu lakukan, proses coaching dengan Ibu Hardianti, Bu. Nah, saya sudah mencatat beberapa hal nih, Bu. Tapi sebelum saya sampaikan, bolehkah saya menanyakan, ada beberapa hal juga yang mau saya tanyakan ke Ibu. Boleh, Bu ya? Boleh, Bu. Percakapan yang Ibu sudah lakukan, kira-kira menurut Ibu, apa yang sudah tercapai dari proses coaching tadi? Iya, baik Ibu. Jadi tadi setelah saya berkomunikasi, berdiskusi dengan Ibu Hardianti, ya, saya melihat bahwa Ibu sudah bisa menemukan masalahnya, ya, untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang dimiliki oleh Ibu Hardianti. Dan juga tentunya di dalam menggali potensinya, Ibu Hardianti saya menggunakan alur Tirta. Baik, Ibu. Iya. Betul sekali apa yang Ibu sampaikan itu sudah sesuai dengan catatan saya.
Tadi sudah terlihat dari pengamatan saya, Ibu sudah memunculkan proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali potensi-potensi dari coach Ibu ini sebaik mungkin, sehingga coach itu berhasil. Dia mau memunculkan ide-ide kreatif, luar biasa Bu. Kemudian saya lihat juga Ibu sudah menerapkan alur Tirta. Tadi sudah terlihat, pertama Ibu menanyakan tujuan, Ibu mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan Ibu juga mengajak untuk si coach membuat komitmen atau tanggung jawab ke depannya. Luar biasa sekali Bu. Baik Ibu, terima Pertanyaan kasih. terakhir nih Bu ya. Iya, Tadi mungkin Ibu merasa masih ada nih kompetensi yang perlu Ibu kembangkan ke depannya Bu. Kira-kira kompetensi mana nih Bu yang mau Ibu kembangkan nanti ke depannya? iya baik Ibu. Saya berharap ke depan saya bisa mengembangkan kompetensi yaitu melakukan atau membuat pertanyaan berbobot ya kepada coach Bu. Baik, iya. Semoga Bu ya, ke depannya nanti Ibu semakin lebih terlatih lagi, Iya. semakin maju lagi dalam melakukan proses coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kritis lagi Bu ya. Yang tadi sudah kritis, nanti lebih kritis lagi Bu. Sehingga Baik, coaching Ibu. mungkin ide-ide kreatif yang masih ada di unek-uneknya bisa disampaikan secara tanpa disadari Bu ya, dia sudah menemukan solusi. Baik Iya. Ibu, terima kasih, ini memang sudah saya amati luar biasa proses coaching yang Ibu lakukan. Ibu sudah mantap, bagus. Kedepannya semoga semakin lebih baik lagi Bu ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Ibu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kesediaan Ibu mau saya lakukan proses supervisi Bu. Iya, baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih, saya akhiri Bu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Hardianti. Selamat pagi Ibu Cynthia. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, Ibu, saya melihat nanti Ibu kan akan melakukan coaching nih ya. Iya, Iya, iya. Sebelum Ibu melakukan coaching ya, saya akan menanyakan ya beberapa ngecek kesiapan yang Ibu akan lakukan ya, sehingga Ibu memahami konsep dan alur coaching itu seperti apa ya. Jadi permisi ya Bu ya, saya ingatkan kembali. Jadi nanti Ibu harus ingat ya prinsip bagaimana kita menjadi seorang coach itu adalah bagaimana kita bermitra dengan rekan sejawat, kemudian kita memiliki proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching gitu Bu ya. Kemudian Ibu juga memiliki kompetensi inti coach ya, yaitu bagaimana Ibu hadir penuh bersama coach, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Nah, kemudian saya juga ingatkan kembali ya, dalam melakukan proses coach itu ya, Ibu jangan lupa nanti akan menerapkan alur Tirta ya, yaitu bagaimana ya menyepakati tujuan ya, tujuan pembicaraan, kemudian melakukan identifikasi, mengembangkan ide atau alternatif solusi rencana yang akan dibuat, dan membuat komitmen atau tanggung jawab untuk langkah selanjutnya. Nah, ya. Sebelumnya Ibu saya tanya ya Bu ya, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti itu seperti apa Bu?
Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan Ibu, kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Iya, oh ya, baik Bu ya. Nah, kalau dari dua kompetensi itu ya, kira-kira kompetensi spesifik apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Ibu. Nah, kira-kira kenapa Bu alasannya Ibu ingin kembangkan kehadiran penuh? Karena dengan saya hadir penuh, saya harus mampu untuk membuat koci itu nyaman, menyampaikan permasalahannya. Kemudian jika dia nyaman, maka dia juga akan berpikir lebih baik untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia alami. Ya, baik Ibu. Dari indikator yang Ibu sampaikan, kira-kira tolak ukur apa yang ingin dicapai nanti dari tujuan percakapan nanti, Bu? Tolak ukurnya, jadi yang bisa dicapai kalau misalnya coaching-nya sudah nyaman, kemudian mau terbuka, maka saya berpikir akan sudah berhasil Bu. Mau berpikiran terbuka, menyampaikan segala macam unek-unek yang dia alami, kemudian sudah lebih nyaman untuk menyampaikan solusinya, seperti itu Ibu. Iya, baik ya Ibu ya. Jadi saya tadi melihat bahwa Ibu sudah siap akan melakukan coaching ya terhadap coaching nanti. Saya harap Ibu bisa menggunakan semua yang Ibu sampaikan tadi di dalam proses coaching nanti. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan ya, dan juga Ibu bisa memaksimalkan ide-ide yang ada di coaching nanti untuk bisa menyelesaikan masalah yang nanti akan ditemui di dalam diskusi nanti. Jadi begitu ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih. Sukses Ibu di dalam proses coaching nanti bersama Coach. Terima kasih. Siap Ibu, sama-sama. Oke, selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi buat Yanti. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan Ibu baik. Bagaimana kabarnya Ibu juga? Baik juga Bu Rita. Oke, Bu Rita, selain kabarnya baik, kira-kira hari ini ada yang perlu diceritakan tidak Bu Rita? Iya Bu, bener Bu. Ini saya kayaknya nih akhir-akhir ini kok pusing sendiri gitu Bu. Terhadap permasalahan saya nih Bu di kelas. Pusing ya Bu? Iya Bu. Ini terima kasih nih Ibu mau dengarkan unek-unek saya nih Bu. Gini loh Bu. Saya kok saya tuh Boleh pusing. diceritakan apa? Iya Bu, saya bingung nih mau cari solusi kemana, tapi sepertinya saya lihat Ibu nih orang tepat untuk saya curhat Ibu. Oke, mantap sekali ya. Saya tuh di kelas saat pelajaran IPA Bu, di saat saya minta anak-anak untuk kumpulkan tugas, kok yang saya lihat itu anak-anak mengumpulkannya, tugas yang dikumpulkan tuh tidak sesuai dengan harapan saya gitu Bu. Jadi kayaknya saya agak gimana sih kok bisa kayak gitu, apa nih yang kok saya ada rasa kurang puas gitu Bu. Oke, Bu kurang puas ya. Rasanya kayak ada sesuatu ya Bu ya. Iya bener Bu. Ini Bu, luapkan emosinya dulu Bu, biar bisa ini. Coba atur nafasnya dulu Bu. Exhale, inhale supaya lebih tenang dulu sebelum dilanjutkan cerita. Iya Bu, baik Bu. Iya Bu, saya udah agak enak Bu. Terima kasih caranya. Oke, sudah tenang ya. Iya, supaya lebih enak dalam berbicara, lebih tenang. Oke. Ya Bu, kita lanjutkan ya. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini apa Ibu? Ya Bu, ini saya mau minta solusi dari Ibu nih supaya permasalahan saya Bu, ini anak-anak yang kumpulin tugas saya itu tidak kreatif gitu Bu, bisa lebih baik lagi Bu sesuai dengan harapan saya gitu Bu.
Oke, oh Ibu maunya semakin kreatif ya anak-anaknya ya. Iya, Bu. Oke. Berdasarkan tujuan tadi, permasalahan tadi, kita analisis dulu nih Bu, apa-apa saja sih faktor penyebab yang membuat anak-anak ini tidak kreatif Bu dalam mengumpulkan tugasnya? Hmm, ini pemikiran saya Bu ya, yang saya kira-kira gitu Bu. Mungkin itu bisa dari saya atau dari anaknya gitu Bu. Saya juga bingung nih kalau misalnya dari saya, apakah mungkin cara saya mengajar yang kurang kurang tepat untuk anak-anak, atau mungkin anak-anak itu sendiri Bu yang motivasinya saya kurang bisa memaksimalkan. Jadi mereka ya udah mengajar, saya targetnya kejar kurikulum, ya yang penting cepat selesai, saya gunakan aja metode ceramah gitu Bu, biar anak-anak ya udah apa yang saya di pikiran saya, anak-anak udah cepet aja ngerti. Terus kalau saya ngasih tugas, udahlah daripada anak-anak nanti lama mikirnya nyarinya, udah cari aja di buku catatan, kebetulan maaf di buku paket, kebetulan anak-anak punya buku paket gitu Bu. Nah, mungkin apakah itu kamu yang menjadi apa gitu ya? Saya juga agak-agak ini masih berpikir gitu. Ya, banyak faktor ya Bu yang ininya. Kalau dari skala Ibu, anak-anak dari yang tidak kreatif menurut Ibu, skala dari 1 sampai 10 berapa orang yang tidak kreatif Ibu? Gimana Bu ya? Mau saya bilang sih mungkin setengah Bu. Setengahnya ini anak-anak saya. Banyak juga ya Bu. Iya Bu. Saya apa? Mungkin karena mereka punya motivasi kah? Atau saya itu kayaknya saya lihat setengah Bu. Jadi ya 50-50 lah Bu begitu. Oh, 50-50 banyak sekali ya Bu. Iya Bu. Oke, berarti apa nih Bu rencana yang ingin Ibu lakukan untuk menangani permasalahan ini? Yang sudah mungkin atau yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Ini ada sih pikiran saya nih kayaknya Bu. Saya harus mengganti kayaknya metode mengajar saya. Yang saya biasanya mungkin hanya klasikal, saya yang ceramah, mendominasi gitu. Mungkin saya harus ganti. Kemudian juga mungkin media saya Bu. Maksudnya mungkin anak-anak, ibu ini kurang up to date kayaknya Bu. Kurang sesuai zaman kali ya. Kayaknya sibuk menurut saya media ajar gitu Bu. Oke, Mungkin media ajar ya. iya media ajar saya Bu. Oke, selain media ajar dengan metode mengajar tadi, kira-kira ada strategi lain nggak Bu untuk mengatasi ini? Um, Kayaknya tuh Bu, saya mikirnya memang dari metode saya mungkin kalau yang klasikal Bu, saya mikirnya saya harus ganti mungkin metode praktek Bu. Terus metode, terus anak-anak kan paling senang nih pembelajaran saya kebetulan mengajar IPA, sepertinya saya harus lebih kontekstual. Jadi menyangkut gejala-gejala, mungkin menyangkut apa ya Bu, problem-problem yang ada keterkaitannya dengan kehidupan mereka yang nyata begitu Bu. Terus mungkin juga metode saya yang mau saya gunakan Bu, ini kan banyak Bu ya aplikasi sekarang untuk apa ya game pembelajaran melalui metode game Bu. Nah itu Bu yang saya pikir seperti itu. Terus gunakan medianya video pembelajaran. Saya juga mungkin media-media online lah yang interaktif, tidak lagi atau mungkin anak-anak saya minta kumpulin tugasnya. Pikiran saya nih Bu, jangan saya yang suruh mereka, jangan mau saya ini buatin seperti ini. Mungkin Bu ya harus mereka biarkanlah mereka berpikir, berimajinasi, mengumpulkan tugasnya dengan cara yang mereka senangi. Mungkin seperti itu Bu. Iya. Banyak sekali nih rencana aksi ke depannya untuk menangani permasalahan ini. Luar biasa Bu Rita, ternyata sudah ada bayangan di dalam pikirannya untuk mencari solusi dari permasalahan ini ya Bu ya. Iya Bu. Oke, komitmen apa Ibu yang bisa Ibu lakukan untuk menangani masalah anak-anak yang kurang kreatif ini Bu? Mungkin Bu ya, saya berkomitmen nih dalam waktu dekat nih Bu, karena saya memang terus terang nih Bu, saya karena baru mau mencoba nih Bu, metode-metode, media-media pembelajaran yang lain yang lebih kreatif. Mungkin Bu, saya ini komitmen saya nih ke depannya, saya mau meningkatkan dulu kompetensi diri saya.
Mungkin saya lebih harus kayaknya sih Bu, saya harus lebih banyak mengikuti apa ya, harus bergabung dalam komunitas komunitas ini Bu, mata pelajaran saya begitu. Saya memang terus terang kurang aktif. Mungkin juga ini Bu, saya harus mengikuti pelatihan mandiri tuh Bu di PNM sepertinya supaya mengembangkan saya sendiri Bu, potensi saya Bu. Ya, komitmennya sudah banyak nih. Kemudian menurut Ibu untuk menjaga komitmennya, adakah orang-orang yang bisa untuk mendukung Ibu menjaga komitmennya dalam mengatasi masalah anak-anak yang kurang kreatif ini? Iya Bu, ini saya butuh sih Bu semua ya, semua yang terlibat Bu. Misalnya dari kepala sekolah, saya butuh juga dukungan. Mungkin nanti memberikan saya di saat jam untuk pertemuan komunitas guru mapel, saya diberikan ada waktu longgar gitu Bu, jangan diberikan jam penuh. Seperti itu mungkin juga saya apa ya bisa dengan rekan sejawat saling berkolaborasi. Saya juga minta dukungan dari orang tua Bu, supaya maksudnya orang tua juga mendukung anak-anaknya, memperhatikan anak-anak supaya lebih mereka mendorong anak-anaknya untuk mau mengumpulkan tugas sesuai dengan memang ya supaya mereka bisa kreatif Bu. Maksudnya orang tua juga perlu saya minta kerjasamanya. Oke Bu. Yang mendukung sudah ada, rencana tindak lanjutnya sudah ada. Luar biasa ya Bu Rita, ternyata sudah bisa menemukan sendiri nih solusinya dari permasalahan Iya, Ibu ini. bener Bu, saya nggak sadar nih Bu, tadinya yang pikiran saya nih gimana gitu ya solusinya tuh tiba-tiba dengan ngobrol dengan ibu yang tadinya saya nggak, maksudnya pemikiran saya nih masih acak begitu Bu, tapi dengan ibu kok bisa jadi runut gitu ya, saya jadi terima kasih nih Bu. Ya, sama-sama Bu. Lanjut Bu, perasaan Ibu setelah coaching ini seperti apa Ibu? Perasaannya? Kedepannya begini ya, saya nanti segera Bu, saya mudah-mudahan dalam waktu dekat nih, saya akan berbicara dengan ibu kepala sekolah, saya untuk meningkatkan kompetensi saya mau ikut dulu Bu dalam komunitas, supaya lebih mengaktifkan diri saya, terus juga saya mencari pelatihan mandiri Bu di PNM, supaya saya lebih mahir lagi dalam menggunakan berbagai macam metode dan media ajar yang kreatif, sehingga anak-anak saya nantinya saya maunya ya mereka mengumpulkan tugas memang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Oke, siap Ibu. Mantap sekali ya Ibu hari ini. Saya harapkan harapan Ibu juga semoga tercapai, komitmennya dapat berjalan dengan baik, rencananya juga dapat berjalan dengan baik. Semoga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan percakapan yang sama lagi nih Bu, bisa dengan melanjutkan permasalahan ini atau misalnya ada permasalahan baru yang kita bisa bahas. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Terima Rita. kasih waktunya Ibu sudah mau mendengarkan sharing saya. Terima kasih masukannya luar biasa Ibu. Ya, oke Bu Rita, sampai jumpa lagi ya. Selamat pagi. Terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Baik Bu Hardianti. Tadi saya sudah nih mendengar ya, melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang sudah Ibu lakukan dan mencatat beberapa hal ya yang sudah Ibu lakukan. Tapi Ibu sebelum saya sampaikan, boleh ya Ibu ya, saya menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi ketercapaian dari proses yang Ibu lakukan tadi? Yang sudah saya lakukan dulu itu menurut saya Ibu sih sudah melakukan alur tirta. Kemudian saya juga sudah hadir penuh dan mendengarkan aktif. Kalau hadir penuh tadi saya sudah sebelum memulai alur tirta saya membuat kondisi coach rileks dulu dengan teknik pernafasan supaya dia lebih supaya coachingnya lebih tenang dulu sebelum masuk dalam sesi coachingnya. Kemudian saya juga sudah mendengarkan masalah-masalah dan
yang disampaikan oleh coaching, sehingga menurut saya indikatornya sudah tercapai gitu, Ibu. Oke, Ibu luar biasa ya. Dan pertanyaan terakhir nih, Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Proses coaching tadi mungkin saya mau meningkatkan di mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, Ibu. Mungkin tadi saat saya proses coaching, karena lagi asik mencatat apa yang disebutkan oleh coach, kayaknya jadi agak terbagi fokusnya, sehingga mungkin kedepannya saya mau lebih mendengar aktif lagi, sehingga kalau saya bisa mendengar aktif, saya juga bisa memunculkan pertanyaan yang lebih berbobot untuk menggali kompetensinya coach, Ibu. Iya, baik ya Ibu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan ya, yang Ibu sudah lakukan, kemudian yang Ibu ingin kembangkan lagi terkait kompetensi inti coaching itu bisa terlaksana di permasalahan yang selanjutnya apabila kita akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat ya. Semoga kompetensi inti yang diharapkan itu bisa bertumbuh ya, bisa Ibu lakukan di dalam proses coaching selanjutnya. Baik Ibu ya, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini ya, luar biasa. Mudah-mudahan semakin baik ke depannya Ibu ya. Dan semoga apa yang Ibu harapkan bisa semuanya terwujud di dalam proses coaching selanjutnya. Amin, Baik Ibu ya, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Selamat Ibu, pagi. sampai jumpa. Selamat pagi juga. Selamat pagi Bu Rita. Selamat pagi Ibu Herdianti. Bagaimana kabarnya ini Ibu? Puji Tuhan Ibu, sehat dulu ya. Oke, nah Ibu, hari ini kan kita mau melaksanakan coaching nih Bu. Nah hari ini saya bertugas sebagai supervisor, jadi mengamati Ibu melakukan coaching bersama coaching. Nah, bagaimana Ibu, siap ya? Iya Bu, sudah siap Bu. Oke, sudah siap. Nah, kalau sudah siap, sebelum memulai, saya mau menyampaikan rubrik penilaian kita dulu ya. Nah, rubrik penilaian di sini pertama, sebagai coaching, Ibu harus mampu untuk menerapkan alur tirta dengan runut, kemudian memiliki prinsip seorang coach, yaitu memiliki kemitraan, kemudian filosofi yang kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, selanjutnya juga ada kompetensi inti. Kompetensi inti yaitu harus kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, Ibu, bagaimana Ibu? Sudah jelas ya rubriknya ya? Ya, baik Ibu, sudah jelas Ibu. Oke, nah sebelum memulai coaching lagi nih, saya mau ajukan pertanyaan, boleh nggak Bu? Boleh Bu, silakan. Boleh. Nah, kompetensi menurut Ibu nih, kompetensi coaching, kompetensi inti yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu, ini yang saya mau kembangkan ini ada dua Bu. Yang pertama, saya mau mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya dengan teknik rasa. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari pengembangan coaching yang tadi Ibu sampaikan itu kira-kira apa Ibu?
Iya Bu, nanti saya maunya lebih spesifik Bu, saya mau mendengarkan aktif supaya saya mau dapat menggali potensi-potensi dari coach saya sehingga coach dapat menceritakan solusi atau ide-ide kreatifnya untuk mengatasi terhadap permasalahan yang dia coach temui. Kemudian juga saya mau mengajukan pertanyaan Bu dengan menggunakan alur cerita Bu. Oke, luar biasa ya. Ibu sepertinya sudah siap ini untuk melakukan coaching. Iya baik Ibu. Oke, semoga semua kompetensi yang ingin dikembangkan dan indikator keberhasilannya dapat tercapai dalam coaching kali ini. Oke, Ibu, tanpa memperlama waktu, mari kita mulai coachingnya, Ibu. Baik, Lakukan dengan tenang, dengan rileks, supaya berjalan dengan lancar. baik Ibu. Baik, Ibu, Terima ini saya akan kasih. bertugas menjadi pengamat ya. Baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Baik, selamat pagi Ibu Crescentia. Iya, selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Bagaimana ya Bu ya? Baik Bu. Oh, iya baik Ibu, tapi baiknya kurang kurang ini Bu ya, kurang apa ya, kurang keluar. Baiknya kayaknya kurang kurang semangat nih Bu. Mungkin ada unek-unek nih Bu. Iya Ibu. Saya bagaimana ya Bu ya? Tadi itu saya habis ngajar, tapi saya lihat hari ini, kemudian dengan 1 minggu kemarin, anak-anak ini kok jam pertama mereka ada ikut pelajaran. Tapi masuk jam kedua, ya, pas jam matematika, anak-anak nggak ada. Nah, jadi kan pastinya akan mengganggu Iya. pada prestasinya kalau nggak mengikuti pelajaran, Bu. Itu Bu yang buat saya kayak gimana ya, mungkin ada apa, ada masalah gitu. Itu Bu yang membuat belum pas gitu Bu. Karena ya saya harapkan kalau misalnya dalam satu kelas ada 30, ya harapannya 30 anak semuanya hadir ya, kecuali mungkin sakit. Ini nggak sakit Bu, ada ini, ada. Tapi pas jam matematika nggak tahu anak-anak itu kemana. Oh iya Bu, Gitu benar. Bu. Iya Iya, Bu. Iya. iya, Kayak ini Bu ya, makanya ini kayaknya kita agak kecewa juga Bu ya. Supaya iya jangan Bu. terlalu berlarut Bu nih. Coba Ibu biar lebih rileks lagi Bu, bisa sebentar Ibu mungkin duduk santai Bu, agak duduknya Iya, rileks. Supaya Ibu jangan menjadi beban, nanti saat Ibu menceritakan ke saya, Ibu juga lebih rileks, lebih tenang. Boleh Bu? Kita atur boleh Bu. nafas dulu Bu, boleh di perlahan-lahan Bu, ditarik nafasnya Bu. Iya, boleh Bu, bukan? Iya. Bagaimana Bu perasaannya? Sudah agak sedikit lega Bu ya. Iya Bu ya, Iya, iya baik sudah Ibu agak supaya lebih lega nih Bu. iya, Mudah-mudahan nanti bisa keluar unek-uneknya ya Bu ya. Baik Bu. iya. Dan kira-kira Bu nih dengan percakapan kita ini akan kita lakukan Bu. Apa sih yang ingin Ibu tujuan Ibu kita lakukan percakapan ini yang ingin Ibu capai? Iya, itu Ibu yang tadi saya sampaikan, tujuan saya itu eh, saya harapkan supaya anak-anak kalau di satu hari itu misalnya yang hadir ada 30, ya 30-nya, 30 siswa itu semuanya mengikuti pelajaran matematika Bu, gitu. Nah, itu yang saya Baik. harapkan. Iya, Bu ya. Jadi anak-anak yang mereka Ibu harapkan ini tidak pelajaran lain pilih-pilih gitu Bu ya, Iya supaya Bu, matematika juga mereka senang Bu. Nah, iya. dari yang Ibu amati nih, yang sudah terjadi nih, kira-kira Bu, apa sih yang menjadi penyebab permasalahan yang Ibu temui sekarang Bu? Ya, yang kalau saya lihat itu ya mungkin juga dari faktor mungkin nggak niat ya Bu ya, nggak minat gitu ya. Anak-anak mungkin nggak minat dengan matematika atau juga dari strategi pembelajarannya ya.
dari saya sendiri sebagai guru yang mungkin juga mengajarnya kurang variatif sehingga buat anak-anak jenuh ya. Apalagi ini matematika kan, anak-anak mungkin lebih nggak suka menghitung ya. Apalagi kalau di jenjang sudah menengah SMK gini kan lebih sudah kompleks ya masalah untuk kita belajar matematika itu. Sudah lebih banyak penerapannya di dalam jurusan ya kayak begitu, sehingga mungkin anak-anak nggak berminat, tidak suka, itu yang menjadi kendala saya gitu, menjadi pingin tahu apa yang menjadi kenapa ya anak-anak seperti ini begitu, dibandingkan dengan mata pelajaran lain kan tidak seperti matematika, mereka semua ikut dengan sesuai dengan jumlah siswa hari itu gitu Bu. Baik Bu ya, berarti ada dari anak-anak sendiri dan dari ibu guru sendiri ya. Iya Mungkin Bu. Ibu bertanya-tanya nih strateginya apakah kurang cocok atau tidak Bu ya. Iya. Jadi dari kondisi yang sudah Ibu temui, yang Ibu sudah alami sekarang, apa harapan Ibu untuk permasalahan yang Ibu sudah alami sekarang? Apa harapan Ibu? Iya Bu, jadi harapan saya ya anak-anak tentunya mengikuti pelajaran itu semua Bu. Ya hadir semuanya mengikuti pelajaran matematika. Itu harapan saya. Kemudian mereka juga ketika misalnya mengikuti pas ada ikut ujian, mereka bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan gitu. Dan tentunya pasti hasilnya juga baik ya. Itu Bu harapan saya. Oke, baik Ibu ya. Jadi Ibu Ya. mengharapkan mereka bisa hadir, kemudian nanti asesmen mereka juga ya sesuai dengan harapan Ibu ya. Iya. Baik Ibu. Kalau baik yang sudah Ibu jumpai ini kalau misalnya Ibu ibaratkan dalam skala Bu nih, Iya. persentasenya dari permasalahan Ibu alami ini sekarang Ibu berada di posisi skala berapa ini, Bu? Iya Bu, Persentasenya. beragam sih Bu ya, karena di SMK itu kan ada beberapa jurusan ini Bu ya, ada beberapa kelas, jadi variasi. Ada kelas yang hanya 5 ya, 5 orang yang bolos lah gitu, yang nggak ikut pelajaran. Ada juga satu kelas yang sampai 10 orang, kayak begitu Ibu. Jadi dari jumlah siswa yang ada. Jadi kalau saya identifikasi itu berarti ada sekitar ya skalanya 5, 6 ya, variasi ada 5, 6 sampai 7 Bu. Baik, Bu ya. Berarti lumayan juga Bu ya anak-anak yang Iya. bolos di pelajaran Ibu nih. Baik. Kira-kira Ibu sudah melakukan langkah-langkah solusi apa nih Bu selama Iya. ini terkait apa yang Ibu hadapi sekarang permasalahan? Iya Ibu. Jadi yang pertama itu saya menyampaikan ke wali kelas ya. Saya menyampaikan ke wali kelas terkait anak-anak yang tidak mengikuti pelajaran matematika. Yang kedua, saya juga sudah mencoba untuk menyampaikan kepada ketua kelas untuk ingin berjumpa dengan anak-anak itu sehingga bisa kita berkomunikasi ya, menanyakan kira-kira apa yang menjadi penyebab ya mereka tidak mengikuti pelajaran matematika. Dan yang kemudian saya juga sudah menyampaikan minta pertolongan ke bimbingan ke konseling, ke konselor untuk bisa menangani masalah anak-anak yang sering bolos di mata pelajaran matematika Ibu. Baik Ibu. Banyak juga ya sebenarnya solusinya yang sudah Ibu lakukan nih, yang Ibu sudah Iya. ceritakan Bu. Kira-kira dari yang Ibu tadi ceritakan yang saya catat nih ada 3 Bu ya. Ibu sudah berusaha untuk menyampaikan ke wali kelas, mencoba menyampaikan ke ketua kelas, dan juga ke BKB. Nah, menurut Ibu berhasil tidak yang Ibu lakukan sudah meningkatkan presentasi kehadiran anak-anak di kelas Bu? Sesuai harapan. Bervariasi Bu, ada yang saya sudah jumpai ya setelah minta komunikasi dengan ketua kelas, kemudian saya sudah jumpai dengan mereka dan sudah ada perubahan, tetapi ada juga yang memang tidak mau berjumpa gitu dengan saya langsung.
Akhirnya saya juga sudah minta pertolongan oleh wali kelas, ya wali kelas juga sudah komunikasi dengan orang tua, ya melakukan panggilan untuk menyampaikan anak-anak yang sering bolos di mata pelajaran matematika, bahkan guru BK juga sudah melakukan konseling individu dan juga sudah ada perubahan, ya sudah ada perubahan, ya walaupun belum semuanya gitu. Baik, Gitu Ibu. berarti belum maksimal Bu ya? Iya, belum maksimal Iya, Ibu ya. Nah, tadi sudah Ibu menyampaikan juga solusi yang sudah Ibu lakukan. Mungkin masih ada nih di pikiran Ibu solusi-solusi lainnya Bu untuk memaksimalkan kehadiran anak-anak Bu. Iya Ibu, jadi memang saya juga berpikir sih Bu, mungkin strategi mengajar saya atau model pembelajaran saya ya yang kurang variatif sehingga mungkin buat anak-anak jenuh ya dengan pelajaran matematika, apalagi selalu jam matematika itu di waktu yang sudah setelah istirahat Ibu ya, jadi mungkin itu juga membuat anak-anak jenuh ya, apalagi sudah siang kayak gitu. Jadi saya juga merefleksikan diri saya, berarti saya harus merubah strategi mengajar saya harus membuat pembelajaran yang menyenangkan ya, membuat ada game-gamenya gitu sehingga anak-anak senang mengikuti pembelajaran matematika Ibu. Itu mungkin yang solusi-solusi yang akan saya lakukan untuk lebih membenahi lagi proses pembelajaran matematika yang saya sudah terapkan ini Bu. Baik Ibu, ini secara tidak sadar Ibu sudah menyampaikan Ibu ide-ide kreatif Ibu luar biasa nih strategi Iya. Ibu ini. Baik Ibu. Saya yakin Ibu nanti anak-anak pasti lebih senang sama pelajaran matematika. Mungkin Iya. masih ada hal lagi Bu yang lebih Ibu mau selain solusi tadi yang sudah Ibu sebutkan, ada lagi kan Bu strategi lainnya mungkin yang lebih spesifik Bu? Iya Ibu. Jadi saya juga nanti mau menggunakan pembelajaran berbasis teknologi Ibu, karena memang iya, jadi di sekolah saya ini kan itu teknologi informasi dan komunikasi ya, sehingga saya mau mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran karena anak-anak sekarang ini kan senang sekali kan yang menggunakan teknologi itu Ibu, apalagi fasilitas ya kami juga kan ada. Jadi saya mungkin rencana ke depannya saya juga mau misalnya menggunakan kuisis ya, game-game itu kan banyak sekali tuh Bu, Kahoot kayak begitu, dan juga saya mau menggunakan lab kami yang audio visual itu ya, sehingga ada pembelajaran matematika yang berbasis teknologi tadi itu Ibu, sehingga membuat anak-anak langsung memang penerapannya matematika tapi penerapannya sesuai dengan jurusan mereka itu Bu yang semakin luar biasa Ibu solusinya, pemikiran strateginya semakin mantap ini Bu, saya yakin Ibu. Nanti kira-kira Bu butuh berapa lama nih Bu untuk yang Ibu butuhkan nih untuk melakukan merealisasikan permasalahan yang Ibu tadi sudah ceritakan supaya Ibu bisa menggunakan strategi dan pendekatan yang sudah Ibu ceritakan tadi. Butuh berapa lama waktu Bu? Saya butuh mungkin kira-kira 2 minggu Ibu. Ya, 2 minggu karena saya harus merancang dulu, kemudian saya juga mau kolaborasi dengan teman-teman yang ada di jurusan memang DKV itu yang DKV yang desain komunikasi visual itu ya, yang teknologi itu, sehingga apa kebutuhannya saya dia pahami ya, temannya rekan sejawat itu pahami dan kita rancang pembelajaran itu sehingga saya butuh ya sekitar 2 minggu ya, saya membuat perencanaan pembelajaran matematika tetapi yang sudah menggunakan desain komunikasi visual ya atau yang teknologi lainnya, sehingga kalau memang sudah siap dan mudah-mudahan di minggu ketiga saya sudah bisa gunakan pembelajaran itu Ibu. Baik Ibu, doa saya juga Bu ya, semoga apa yang sudah Ibu pikirkan bisa segera terrealisasi Bu ya 3 minggu nanti. Nah komitmen Ibu nih gimana supaya bisa memang betul-betul terlaksana Bu? Ada nggak komitmen Ibu? Iya, komitmen saya berarti memang ketika saya ingin merancang pembelajaran itu saya harus konsekuen dengan apa yang sudah saya rencanakan,
dan tentunya pasti di dalam modul rencana pembelajaran yang akan saya rancang nanti itu memang betul-betul full berbasis teknologi kayak gitu Ibu. Dan saya juga akan melibatkan teman ya, karena memang kami juga kadang kita mengajarnya tim ya, jadi saya akan juga melibatkan teman, rekan sejawat saya sama matematika untuk kita sama-sama merancang pembelajaran itu sehingga lebih maksimal Ibu, ya lebih maksimal di dalam mempersiapkan perencanaan pembelajaran tadi itu. Baik. Gitu Oke, ya. baik Ibu. Tadi Ibu sudah menyampaikan nih ada dukungan dari rekan sejawat, Bu. Nah, Ya. Ibu harapkan dukungan dari pihak lain, Bu. Mungkin ada yang mendukung komitmen Ibu untuk menerapkan langsung permasalahan ini? Iya Ibu. Jadi pertama pasti saya membutuhkan dukungan dari teman-teman ya yang membidangi di bagian teknologi tadi Bu. Kemudian di bagian desain komunikasi visual ya. Kemudian saya juga akan menyampaikan kepada kepala sekolah terkait rencana pembelajaran saya ini ya, karena memang saya juga sudah melapor kepada kepala sekolah terkait beberapa anak yang sering bolos ini. Nah, sehingga perencanaan yang akan saya lakukan ini, saya juga akan lapor ke kepala sekolah dan progresnya juga saya akan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, Ibu. Iya, baik Bu. Amin Bu ya. Saya doakan Bu. Ini luar biasa ini. Ibu sudah menyampaikan banyak sekali solusi Bu ya. Bagaimana nih sekarang perasaan Ibu setelah menceritakan permasalahan yang Ibu temui, kemudian Ibu menyampaikan nih, Ibu punya rencana-rencana, komitmen Ibu, dukungan yang Ibu butuhkan. Gimana sekarang perasaan Ibu? Iya, Ibu. Eh, sedikit lega, Ibu ya. Jadi lega tadinya, aduh kenapa ya anak-anak ini nggak ikut pelajaran gitu ya, bolos di saat pelajaran matematika. Tetapi setelah Ibu mau mendengar ya apa yang menjadi eh, kegalauan saya ya, kemudian Ibu kita diskusi ya, saya juga tidak tahu kenapa bisa keluar dengan sendirinya ini Bu. Iya Ibu. Semua yang saya sampaikan tadi, Iya Bu. apalagi dengan ide-ide kreatifnya yang tadi saya mau merancang pembelajaran itu, tiba-tiba gitu aja Bu, karena memang saya juga menyadari bahwa kami kan SMK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan anak-anak yang kita hadapi ini kan saat ini anak-anak yang milenial nih Bu. Apalagi dengan pelajaran matematika. Nggak tahu tiba-tiba terpikir saja begitu Ibu. Jadi ya saya jadi senang Ibu ya. Iya, saya juga ikut senang Bu, ternyata Ibu bisa menemukan solusi sendiri Bu ya terhadap Iya, permasalahan Ibu nih. baik Baik Ibu. Ibu, saya harapkan nanti ke depannya Ibu bisa segera merealisasikan apa yang sudah Ibu rancang, strategi Ibu, solusi-solusi Ibu. Nanti mungkin kita bisa bincang-bincang lagi Bu ya. Saya juga ingin Baik. tahu nih keberhasilan Ibu mungkin 3 minggu Bu ya. Nanti saya Iya, tunggu kabar nih dari Ibu nih. siap baik Ibu. Ya, baik Iya. Ibu ya. Terima Heeh. kasih Bu ya sudah kita berdiskusi bersama. Saya cukup senang dengan Ibu sudah menemukan solusi ini. Baik Ibu, Iya. terima kasih demikian Bu ya. Iya, Ya, baik Ibu. Iya. sampai jumpa lagi Bu. Terima kasih. Ya, baik Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi Ibu. Iya. Baik, Bu Rita, tadi saya sudah mengamati proses coaching bersama coachingnya tadi. Saya memiliki beberapa catatan nih, Bu. Oke, nah sebelum saya menyampaikan catatan saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Bu, iya. Nah, dari percakapan coaching tadi, apa yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik dari proses coaching tersebut? Iya, Bu. Tadi yang saya rasa Bu sudah saya lakukan yaitu dalam prinsip coaching yaitu kemitraan. Kemudian saya juga sudah melakukan proses kreatif di mana saya sudah mencoba untuk menggali potensi-potensi coaching untuk menyampaikan ide-ide atau sarannya dan saya juga sudah tadi saya mencoba untuk menerapkan alur tinta Bu. Seperti itu Bu.
Oke, menurut Ibu, kompetensi tadi di awal yang saya tanyakan, yang ingin Ibu kembangkan, apa sudah tercapai, apa belum, Bu? Iya Bu, ini saya tadi kayaknya masih harus mau kembangkan lagi nih Bu, menurut saya yang kehadiran penuh Bu. Mungkin tadi di akhir pembicaraan Koci masih ada sedikit nih untuk menyampaikan agak kurang lega gitu Bu. Jadi saya pinginnya nanti saya bisa memang punya waktu, punya mendengarkan dengan sepenuhnya, memberikan waktu saya untuk betul-betul coach ini dia merasakan mau mengeluarkan semua benar-benar unek-uneknya apa yang menjadi kendalanya, bagaimanakah dia dapat menerapkan. Jadi memang sampai saya betul-betul dapat hadir penuh sehingga coach ini dapat melaksanakan, saya memantau bagaimana dia menemukan dan mengatasi permasalahannya. Itu Bu yang saya rasa. Iya. Bahkan tadi Ibu sudah menyampaikan nih apa yang ingin Ibu kembangkan selanjutnya, mau meningkatkan yang kehadiran penuh ya Bu ya. Nah untuk proses coaching tadi, menurut Ibu apa tadi kan di awal kita membahas indikator keberhasilan nih, kira-kira coaching tadi sudah mencapai indikator keberhasilan yang Ibu inginkan atau seperti apa? Iya Bu, saya rasa tadi saya sudah memang mendengarkan aktif sudah saya lakukan Bu. Tadi saya lihat memang coach saya sudah menyampaikan solusinya Bu ya. Terus kemudian tadi saya memang hadir, selain itu juga saya ini Bu ya, saya tadi kemitraan, saya sudah menganggap coach ini sebagai setara Bu ya, misalnya ya kesetaraan, terus saya sudah memunculkan proses kreatif Bu, untuk menggali-gali ide solusi dari si coach dan juga menggunakan pertanyaan dengan alur cerita. Itu Bu yang tadi saya rasakan indikator pencapaian saya. Iya, betul Bu. Menurut catatan saya juga seperti Ibu, prinsipnya sudah, prinsip coachingnya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga sudah. Makanya tadi saya lihat coachingnya sudah mampu untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya, apa solusinya sendiri. Kemudian kompetensinya juga sudah bagus, mendengarkan aktif, alur ceritanya juga sudah sesuai. Tadi juga Ibu sudah, saya sebenarnya baru menanyakan ini Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan, tapi tadi sudah dijawab duluan, mau dikembangkan lebih ke depan itu kehadiran penuh ya Bu ya. Betul, saya ingin itu Bu, saya mau tingkatkan lagi ke depan Bu. Oke, saya harapkan mungkin untuk kedepannya, untuk proses-proses coaching lebih lanjut, apa yang Ibu harapkan bisa tercapai, kemudian semakin mahir, semakin handal lagi untuk melakukan proses coaching. Jadi semoga ada kesempatan lain kali lagi bertemu Ibu untuk proses-proses yang bagus seperti ini. Baik Ibu, terima kasih untuk masukannya Ibu. Tetap semangat ya Ibu Rita ya. Terima kasih banyak. Saya rasa sudah cukup ya pertemuan kita hari ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi Ibu. Sampai jumpa, selamat pagi Ibu Rita. Selamat pagi Ibu, terima kasih. Demikian praktik coaching supervisi akademik dari kelompok kami, CGP Angkatan 11 Kota Jayapura, Provinsi Papua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, Menggerakkan.